Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini, pada tanggal 15 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa kembali untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam kajian rutin subuh dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fil nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita singgung dan kita sebutkan sebahagian dari kaidah yang ketujuh, yang mana kaidah yang ketujuh ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah di ayat ke-91, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma'alal muhsinina min sabil ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Telah kita sebutkan bahwa kaidah ini yaitu konteksnya tentang bagaimana perintah perang Tabuk yang Nabi telah umumkan di Madinah agar para sahabat untuk ikut perang Tabuk. Iya. Tetapi ketika setelah perintah itu datang, maka terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang memang dari awal tidak mau berangkat. Ya, tidak mau berangkat karena dengan berbagai macam alasan. Ya. Dikatakan bahwasanya ini memang musim panas, kemudian jaraknya terlalu jauh, ya, 700 km, bisa menempuh 6 hari perjalanan, bahkan lebih daripada itu, ya. Dan juga kita mau panen korma, ya, kita mau panen korma, jadi sulit untuk meninggalkan, ya, sulit untuk meninggalkan kampung. Kelompok yang kedua mau berangkat, tetapi punya uzur, ada yang karena sudah faktor usia, ada yang tidak punya biaya pergi, dan juga ada orang yang sedang sakit. Dan ini semuanya uzur yang telah dibolehkan dalam agama. Kata Allah, tidak ada celaan bagi orang-orang yang sudah berbuat baik. Orang yang tidak sempat datang berangkat pergi perang, dia tidak pergi berangkat perang, ya. Dan karena alasan-alasan telah dibenarkan dalam agama, seperti sakit, kemudian usia sudah tua, kemudian dia tidak punya biaya. Di mana letak kebaikannya ini orang yang tidak ikut perang? Mana letak kebaikannya? Niat. Jadi dia sudah niatkan, dan itu kebaikan. Ya. Berniat baik itu sudah mendapatkan satu kebaikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallaha indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat kebaikan tapi dia terhalangi untuk tidak mengerjakan hal itu, apakah tidak jadikah ataukah memang ada penghalang, maka kata Allah, dia sudah ditulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Jadi kata Rasulullah, itu sudah ditulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau kejahatan, kata Nabi, waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha, siapa yang berniat buruk tapi dia tidak jadi mengerjakannya, maka dia belum dituliskan dosa baginya sampai dia mengerjakan keburukan tersebut. Iya, jadi misalnya dia niat ingin mencuri misalnya, ya, ini niat buruk, apakah langsung dicatat dosanya? Tidak. Kapan dicatat dosanya? Nanti kalau dia pergi mencuri, baru dicatat dosanya. Tapi kalau niat buruk,
itu belum dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana Allah membedakan antara niat baik dengan niat buruk. Niat baik kalau sudah diniatkan itu sudah dapat berapa? 1 pahala. Berarti kalau sudah dikerjakan berkali-kali lipat pahalanya. Tapi kalau kejahatan, maha rahmatnya Allah, kalau ada orang berniat jahat belum ditulis. Kapan ditulis? Kalau dia pergi melakukan kejahatan tersebut. Ya, kalau pergi melakukan kejahatan tersebut. Jadi kalau dia misalnya niat buruk pergi mencuri, kemudian dia tidak jadi pergi mencuri. Ini tidak jadinya, ya, tidak jadinya karena dia mengingat Allah. Maksudnya dia niat sebentar malam, misalnya jam 2 mau pergi curi motor. Kemudian dia tiba-tiba dengar ceramah di HP misalnya, wah, tidak jadi. Ya. Bukan tidak jadi karena ketangkap. Kalau niat tidak jadi karena ketangkap, itu tetap tertulis dosanya. Iya kan? Ya, misalnya ditangkap oleh satpam, misalnya, tangkap oleh polisi. Ini kan tidak jadi. Ya, dia sebenarnya mau, tapi karena ditangkap, maka tetap ditulis dosanya. Beda ya? Jadi kenapa apa sebabnya tidak jadi? Kalau tidak jadi berbuat kejahatan karena sebab takut dengan Allah, maka tidak ditulis baginya dosa. Tapi kalau tidak jadinya karena gagal, misalnya ketangkap polisi atau satpam, maka tetap tertulis baginya apa? Dosa. Ya, barakallahu fiik. Jadi ini pentingnya untuk berniat baik, dan tidak boleh dicelah orang-orang yang sudah punya niat baik. Maka kita tidak boleh katakan kepada orang yang tidak ikut perang, ini sahabat banyak sekali alasannya. Ya, tidak. Memang uzur-uzur itu uzur yang dibenarkan. Uzur sakit dibenarkan dalam agama. Uzur usia juga dibenarkan dalam agama. Ya, makanya orang tidak puasa karena dia faktor usia sudah tua. Apa baginya? Dia bayar apa? Dia bayar fidyah. Apakah kita celah? Tidak, karena memang uzur syar'i. Ya. Kemudian misalnya ada yang sakit, maka ini juga termasuk uzur syar'i. Orang yang tidak bisa puasa karena sakit, kalau sakitnya itu masih mampu sembuh, masih ada harapan untuk sembuh, maka baginya apa? Qada. Dia harus ganti di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya tidak kunjung sembuh, apa baginya? Baginya fidyah. Ya, barakallahu fi. Jadi beda antara sakit yang harapannya sembuh dan harapannya tidak kunjung sembuh. Ya, barakallahu fi. Dan ini alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Bahkan kalau misalnya ada kita mau pergi perang misalnya, kemudian salah satu dari anggota keluarga kita sakit misalnya. Yang ingin perang kan bapaknya misalnya, kemudian sakit misalnya istrinya atau sakit anaknya, maka dia boleh tidak ikut perang. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, ya, karena sedang menemani istrinya yang sedang sakit. Jadi kalau ada jadwal kelas masar, manasib binita, ya maki dulu pergi masar. Musta'zin. Rahmatan lakum, rahmat. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakitnya dibuat-buat ya. Ya, jadi kalau memang, kalau saya sehat cuma anak lagi sakit, istri, enggak apa-apa. La ba'sa. Enggak ada masalah. Ya, mau niat itikaf tapi ada yang sakit, nah, kalau gitu enggak usah. Ya, silakan temani keluarga yang sedang sakit. Luar biasa ini agama Islam, yaitu menyayangi ya semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, kita akan memurajaah dari kaidah yang sudah kita sebutkan. Kaidah yang pertama, abata wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 83. Kaidah yang kedua, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang engkau sukai padahal ia amat buruk bagimu.
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Baik, kaidah yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kaidah yang keempat, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Surah Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. Ahsantum. Kaidah yang kelima, wa qad khaba man iftara. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Surah Toha ayat 61. Kaidah yang keenam, was-sulhu khairun. Dan perdamaian itu lebih baik. Surah An-Nisa ayat 128. Ahsantum. Kemudian kaidah yang ketujuh, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Surah At-Taubah ayat 91. At-Taubah ayat ke-91. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu al-khamis ashar min kitab Qawaidi Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal hayat al-muallif asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية، والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله, ampunilah kami, wali ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wahai saudaraku yang merenungi firman-firman Rabb-Nya, ayat ini senantiasa dan selalu menjadi dalil mencengangkan yang dipakai oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum pada beberapa pembahasan fikih. Konklusinya yaitu siapa yang berbuat baik kepada orang lain, entah perbuatan baik itu ditunjukkan pada dirinya atau pada hartanya atau selainnya, lalu setelahnya memaksimalkan menghadirkan kebaikan itu terlihat kekurangan dan cacat, maka dalam hal ini ia bukanlah penjamin kesempurnaan, sebab ia hanya sebatas pelaku kebaikan. Pada saat seperti ini tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik itu. Demikian juga halnya dengan para pelaku keburukan, seperti yang melampaui batas, mereka juga memiliki jaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wahai saudaraku yang merenungi firman-firman Rabb-Nya, maka ayat ini telah kita singgung bahwa tidak hanya masuk dalam konteks perang saja,
tapi bisa masuk dalam persoalan-persoalan yang lain, ya, persoalan-persoalan. Contoh di sini disebutkan persoalan fikih. Wadi'ah yaitu barang titipan. Ketika kita menitipkan sebuah barang, ya, kemarin kita contohkan ada kita titip motor, kemudian yang kita titipi itu dia sudah jaga dengan baik-baik, dia sudah berikan pelayanan yang baik, dia sudah pagar rumahnya, dia sudah gembok rumahnya, dia sudah pasang CCTV, kemudian ya sudah masuk di bagasi, tahu-tahu dijebol oleh maling, ya, malingnya dijebol oleh maling, kemudian motor itu diambil. Dalam agama Islam, kalau yang dititipi ini sudah sepenuhnya, sudah semaksimal mungkin untuk menjaga motor itu, kemudian tetap dicuri, maka ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Tidak wajib untuk menggantinya. Itu hukum agama kita. Atau kalau hukum negara. Kalau hukum negara itu tetap diganti. Dia sudah jaga baik-baik, ya, sudah di ini, ya. Kemudian tahu-tahu tetap dijebol, ya. Masih masuk pengadilan itu, ya. Iya. Jadi tetap si penjamin tetap dihukum. Iya. Ya, kalau dalam agama kita, ya, artinya aturannya dalam agama itu kalau sementara bagaimana kamu jaga motor? Saya sudah pagar, saya sudah gembok, saya sudah tahu, ya, qadarullah, ya. Qadarullah motornya tetap dicuri. Padahal saya sudah simpan di dalam bagasi. Ada CCTV kita bisa lihat. Tapi qadarullah sudah. Maka dalam agama kita itu tidak dituntut. Kenapa tidak dituntut? Karena dia sudah memaksimalkan dengan baik. Kecuali kalau dia teledor, memang dia tidak kunci pagarnya, memang tidak ada, ya, tidak safety dan sebagainya, itu bisa dikenakan hukuman juga. Tapi kalau dia sudah maksimal mungkin, bagaimana maksudnya supaya tidak dicuri? Itu motor kasih masuk di kamar? Kan tidak. Ya, jadi sudah qadarullah, begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita titip di orang lain juga, kalau sudah takdirnya dicuri, pasti dicuri. Ya, pasti dicuri. Jadi barakallahu fi. Jadi seperti itu, dan tidak ada celaan baginya karena dia sudah berbuat baik. Kalau dia teledor, nah itu dapat, ya. Tapi kalau dia sudah menjaga dengan baik, dan itu, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dicela. Kalaupun kita di posisinya dia, itu kita sudah maksimal juga. Ya, kita sudah maksimal juga. Nah, setelah kita membahas dari sisi fikih seperti yang kami sudah utarakan sebelumnya, maka sekarang mari kita menengok sejenak medan atau lapangan yang menjadi tempat kaidah ini dipraktikkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa hidup ini dipenuhi oleh berbagai macam ladang untuk menghadirkan kebaikan serta memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berbuat baik kepada orang lain dengan memberikan pelayanan dan bantuan apa saja kepada mereka. Tentu yang paling utama dan terdekat adalah anggota keluarga, dalam hal ini istri, suami atau anak-anak. Namun sayangnya banyak pihak yang mengabaikan atau meremehkan kaidah yang sekarang kita sedang bahas ini. Tidak jarang kita temu orang-orang yang telah berbuat baik itu, namun mereka mendapatkan kritikan bahkan cercaan yang sangat keras dari pihak lain. Baik mereka sadar maupun tidak, tentu hal ini akan menutup pintu kebaikan berikutnya dan menyempitkan lahan kebaikan bagi hamba-hamba Allah. Kaidah ini tentunya dipraktekkan kepada semua manusia, dan terutama kata beliau adalah yang paling utama adalah keluarga kita sendiri. Ya, keluarga kita sendiri itu paling berhak untuk mendapatkan kaidah ini. Ya, contoh kemarin kita telah sebutkan, istri sudah berbuat baik. Apa perbuatan baiknya? Dia sudah masak, tapi tahu-tahu hasilnya kurang memuaskan, masakannya hitam, maksudnya gosong, ya. Barakallahu fiik. Ya, dan jangan salahkan istri, salahkan makanannya yang bermasalah itu. Minyaknya yang salah, ya. Kelapa sawitnya kurang berkualitas, nasinya kenapa tidak masak karena berasnya mungkin dari pabriknya yang salah. Jadi istri tidak salah. Sudah, istri itu tidak salah. Cabai kenapa tidak pedis cabainya ini? Ya, karena cabainya itu pupuknya salah. Jadi bukan ini yang salah, ini bukan istri. Ya. Barakallahu fi. Jadi berusaha seperti itu, ya, berusaha seperti itu. Cuma masalahnya jangan sampai suaminya yang masak. Ya, barakallahu fi.
Karena itu adalah tanggung jawab bagaimana istri. Ya. Anak-anak bagaimana? Anak-anak sudah, ayo nak ranking nak. Masa kamu tidak ranking? Sudah belajar, berusaha. Kemudian tahu-tahu tidak ranking. Ya sudah. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang sudah berbuat baik. Mana berbuat baik anak kita? Dia sudah pergi belajar. Ikut lomba misalnya. Harapan kita dia mendapatkan juara. Ya, tetapi qadarullah tidak juara. Tapi dia sudah latihan, dia sudah maksimal. Ya sudah, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang sudah berbuat baik. Jadi sekali lagi, kalau ada kesalahan yang kita lihat, maka kacamata yang benar adalah kacamata masukan. Lain kali nak lebih giat lagi ya. Nah, gitu. Kita kasih tahu istri kita, lain kali ya jangan terlalu hangus. Lain kali dicicipi dulu ya baru kasih saya ya, jangan langsung dikasih baru tidak dicicipi ya. Barakallahu fi. Anak kita lain kali nak lebih giat lagi lombanya, lebih rajin lagi latihan. Nah gitu, seperti itu kacamata yang benar. Kacamata yang salah, kamu ini masa kamu dikalah, ini juara harapan 1, kita mau juara 1, kamu juara harapan 1 ya. Barakallahu fi. Jadi istri juga, kamu ini kayaknya tidak tahu masak ya, ada apa lagi, siapa lagi kamu pikir ya. Makanya perempuan itu ya memang kalau masaknya, kenapa sering seperti itu misalnya garamnya ini, karena tergantung kondisi hatinya. Kalau lagi jengkel-jengkel itu pasti masakannya tidak enak. Nah, makanya kalau kita di restoran-restoran itu chefnya itu laki-laki atau perempuan kebanyakan? Laki-laki. Kenapa? Ada masalah di rumah dia tetap profesional. Tapi kalau perempuan chefnya sudah ada masalah di rumah berpengaruh. Satu hotel itu semua protes. Ini siapa yang buat ini? Nasi gorengnya asin sekali. Ya karena masalah rumah dibawa di dapur hotel. Itu salah. Ya, kalau laki-laki itu ada masalah di rumah dengan istrinya, dia tetap profesional. Tapi kalau perempuan, jadi ini coach juga ya. Masakan perempuan itu tergantung hatinya. Coach hari ini. Ya. Jadi masakannya perempuan kalau enak sekali itu berarti senang sekali dia, ya. Mungkin baru-baru dibelikan emas, ya. Tapi kalau misalnya ini agak rada-rada asin, rada-rada terlalu ini, ya, asam, berarti hatinya juga seperti itu. Kayaknya dia ada yang dia inginkan belum dikabulkan, ya, masya Allah. Jadi seperti itu, ya. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau dia sudah berbuat baik, ma'alal muhsinina min sabil, jangan celah. Ini seperti ibarat jangan sampai ya penonton itu lebih jago daripada pemain ya. Kita begitu itu sudah giring bola, pas sudah masuk di kotak penalti, tendang tidak masuk gol. Wah ini masa begitu saja tidak tahu, tinggal berapa langkah lagi itu masuk. Nah, kita celah dia. Padahal dia sudah berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Dia sudah giring sampai di kotak penalti sudah. Ma'alal muhsinina min sabil. Tapi kadang penontonnya lebih jago daripada pemainnya. Barakallahu. Begitu juga kalau masak, kamu ini kayak tidak tahu masak, saya sudah lama. Coba kamu yang buat. Ya. Bagaimana kira-kira laki-laki disuruh masak 1 hari? Ya. Suruh masak. Bisa aja tapi pakai mie instan. Nah, maksudnya dia sudah ya suruh untuk kerjakan. Seperti kalau misalnya istri sedang hamil dan sebagainya, ini tentunya perlu ya. Ada tantangan itu kalau suami mau merasakan hamil, pakai apa? Semangka. Simpan semangka di perutnya baru diplester. Nah, coba 1 hari itu bagaimana itu? Bawa itu semangka. Ya. Itu tidak bisa orang tidur, tidak bisa balik itu ya, tidak bisa apa namanya? Bahasa Bugisnya itu tidak bisa mopang. Karena ini semangka ini. Jadi luar biasa. Jadi jangan sampai kita mencela dan kita tidak tahu bagaimana repotnya berbuat kebaikan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada orang yang bersungguh-sungguh menuntaskan tugasnya dengan sebaik-baiknya, baik berupa tugas dakwah, tugas sosial, tugas keluarga dan lainnya. Ia menghabiskan banyak waktu dan hartanya demi kerja itu menjadi sempurna dan bermanfaat bagi yang lainnya. Ia juga berupaya meminta bantuan orang lain agar ikut berpartisipasi, membantu dan mendukungnya. Sayangnya tidak ada seorang pun yang bersedia membantunya. Karena tidak satu pun yang bersedia membantu dan mendukung kerjanya, maka ia pun melakukannya seorang diri. Ia berkeringat sendiri dan berupaya semaksimal mungkin menuai hasil terbaik.
Tapi ketika ia sudah selesai menunaikan tugas-tugasnya dan terlihat sedikit ada kekurangan pada pekerjaan itu, yang memang sebenarnya tidak bisa dihindari dan masih bersifat wajar. Bukannya ia mendapatkan ucapan terima kasih, sanjungan atau kritikan yang membangun, tetapi yang ia peroleh hanyalah hujan cercaan dan penghinaan. Padahal sebelumnya ia sudah berupaya keras meminta saran dan bantuan dari pihak-pihak yang mencelanya. Tetapi tidak seorang pun yang bersedia membantunya sehingga ia memutuskan bekerja seorang diri. Baik, ini sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti tadi ini, ada orang yang punya tugas, apakah tugas kuliah kah, kemudian dia minta bantuan, tapi tidak ada yang bisa bantu, dia sendiri yang kerja. Dan ketika dilihat hasilnya kurang maksimal. Apa yang didapatkan adalah hinaan dan bukan pujian. Paling contoh sederhana itu kalau misalnya panitia misalnya, ya. Ada kita disuruh untuk jadi panitia. Pasang spanduk misalnya. Kita pasang spanduk butuh orang karena ada yang pegang, ada yang plester. Kita bantukan dulu. Pasang, enggak bisa Kak, saya mau pulang. Oke, dia kerja sendiri. Pas acara datang semua, sudah datang semua tamu, dia bilang, kenapa begitu spanduknya? Tidak rapi, agak miring. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang sudah berbuat baik. Jangan antum protes, kasih masukan. Ya, kayaknya kamu tadi disuruh sama temani saya, kamu tidak mau. Beginilah hasilnya. Paham saja ya? Nah, ini sering terjadi nih. Jadi kadang kita ini kalau lihat acara, kenapa di situ disimpang kursinya? Kenapa di situ? Harusnya makanannya itu di sini, harusnya. Tapi dia tidak bekerja, dia tidak lakukan apa-apa. Ya. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang sudah berbuat baik. Yang ada adalah masukan. Yang ada adalah masukan, jangan dicelah. Karena toh dia sudah berbuat semaksimal mungkin. Nah, memang terdapat kekurangan pada kerjanya, tapi itu semua disebabkan kekurangan tenaga dan keterbatasannya untuk melakukan pekerjaan itu. Masya Allah. Bukankah orang yang seperti ini yang paling terkena dengan firman Allah ini? Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. At-Taubah 91. Memang terdapat kekurangan pada kerjanya, tapi itu semua disebabkan oleh kekurangan tenaga. Tidak ada yang bantu. Jadi kalau kita sudah pernah diajak untuk bantu, kemudian kita tidak bisa, hasilnya nanti apa dilihat, ya jangan dicela. Yang ada adalah masukan saja, ya ada masukan. Jadi orang yang sudah berbuat baik itu kita tidak boleh mencela. Sama dengan misalnya orang berdakwah, ya, berdakwah misalnya. Ada seorang dai mengajak orang kepada dakwah. Ia misalnya berdakwah kepada yang tidak sering orang datangi. Ada pendai itu pendakwah ceramah di tempat tempat ini wanita malam, tempat wanita malam, ya, pekerja, ya, dia pezina sebenarnya, ya, bukan PSK, ya. Kalau PSK terlalu keren, ya. Di tempat wanita malam, di tempat pezina itu, dia ceramah di situ. Kemudian kita celah, kenapa kamu pergi ceramah di sana? Ya, ceramah itu di masjid. Ya, dia ceramah di sana sesuai dengan kemampuannya. Dan kalau kita ceramah yang di masjid, ini di masjid sudah orang-orang sadar. Yang diceramah itu orang yang belum sadar. Ya, ketika dia ceramah, di depannya ini wanita-wanita malam, tiba-tiba ada yang izin. Tapi Ustaz izin, ada pelanggan. Masya Allah, betul. Dia mustazin kan ada pelanggan coba. Ya? Subhanallah. Jadi jangan dicelah. Ya, itulah kemampuan dia. Ada dai misalnya dikirim dari daerah. Wah itu dai itu kurang ilmunya itu, tidak seperti ustadz ini misalnya. Jangan dicela. Dia sudah berbuat baik. Jangan bandingkan. Itu dai itu tidak seperti ustadz ini, tidak bisa itu mungkin tidak bisa bahasa Arab, itu tidak bisa ini. Dakwanya juga tidak juga gaya bahasanya juga ketika ceramah. Jangan dicela. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang sudah berbuat kebaikan. Jadi ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dan untuk orang-orang yang mencela dan mengecilkan itu seharusnya mendengar ungkapan salah seorang penyair berikut ini. Mereka menganggapnya kecil dan enteng, padahal tidak ada cercaan bagi ayah kalian. Mereka pun tak sanggup menduduki posisi yang ia lakoni. Ya, jadi ada syair mengatakan mereka menganggapnya kecil dan enteng. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita, gampang gini. Seperti tadi itu,
gampang sekali itu, tinggal dikasih gol, masuk di kotak penalti. Dianggap enteng, ya. Padahal tidak ada cercaan bagi ayah kalian. Maksudnya ayah kalian ini ungkapan majazi namanya. Mereka pun tak sanggup menduduki posisi yang dia lakoni. Maksudnya kerjaannya pun dia itu juga kadang lalai. Misalnya dia punya profesi sesuatu misalnya, itu pun kadang juga tidak maksimal. Apakah pekerjaan kita yang sekarang kita kerjakan ini semuanya maksimal? Semuanya 100% berhasil? Tidak. Maka tidak boleh juga kita mencela orang lain. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah. Contoh-contoh yang seperti ini sering terulang pada banyak kondisi dan keadaan. Di rumah, sekolah, yayasan, kantor, instansi pemerintah, kegiatan broadcasting, bahkan juga acapkali terjadi pada ulama, juru dakwah dan lain-lain. Maka tentu kita sangat membutuhkan kehadiran kaidah ini, mempelajari metode interaksi dengan orang-orang baik yang dianggap melakukan kesalahan. Tujuannya agar tali kebaikan itu tidak putus begitu saja. Karena jika orang yang melakukan kebaikan atau para dermawan sering disalahkan, lalu siapa lagi yang akan melakukan kebaikan dan kesalehan untuk umat ini? Ya, ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti di yayasan, di kantor, instansi. Ya misalnya asisten rumah tangga misalnya. Asisten rumah tangga disuruh misalnya, ayo tolong ambilkan ini misalnya kopi, misalnya disuruh buat kopi, disuruh berbuat baik. Tahu-tahu dia senggol gelas, pecah misalnya. Iya. Dia sudah kerja, dia sudah berbuat baik. Kita bilang ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada cerjaan bagi orang yang sudah berbuat baik. Dia kesenggol itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Jadi ya itu perlu diselamatkan. Ya itu perlu diselamatkan. Artinya ini ya, mari kita sama-sama merenung, dan ini kita banyak sekali salah. Ya, kita harus jujur, kita banyak sekali kurang dalam masalah ini, ya. Nanti di akhir majelis ya, saya mau sebutkan contoh-contoh. Jadi siapkan contoh-contoh dari semua peserta kajian. Nanti di akhir ini saya tanya, coba sebutkan contoh kasus yang dia kerjakan begini, baru kita bilang ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada cercaan bagi orang yang sudah berbuat baik. Silakan ya dipikirkan. Nah, ini tidak berarti meninggalkan budaya menasihati dan mengeritik dalam rangka membangun. Namun yang lebih penting di sini adalah menggunakan cara-cara serta metode terbaik dalam menasihati dan mengeritik untuk menjaga keberlangsungan kebaikan, menjaga stabilitas semangat orang-orang yang berbuat baik agar tidak kendor, tapi meningkatkan produktivitas kerja serta menambah kualitas dan keindahan pekerjaannya. Hal yang juga termasuk penting ketika ia membahas tentang kaidah Al-Quran ini, yaitu tidak mencampur adukan antara apa yang menjadi bentuk kebaikan seseorang dan apa yang menjadi kewajibannya. Lalu setelah itu tidak berdalih bahwa ia seorang yang memang wajib menghadirkan kebaikan itu. Tentu itu merupakan pemahaman yang keliru dalam penerapan kaidah yang mulia ini. Karena seseorang sebelum ia menunaikan sebuah tugas untuk orang lain, ia berada dalam wilayah ihsan dan keutamaan. Namun apabila ia sudah menunaikan tugas itu, maka ia sudah pindah ke wilayah upaya serius untuk menuntaskannya dengan cara yang paling baik, dan ia berhak mendapatkan penilaian untuk itu. Baik, perhatikan paragraf ini. Coba kita lihat paragraf yang terakhir tadi. Hal yang sudah termasuk penting ketika kita membahas tentang kaidah Al-Quran ini, yaitu, sudah lihat? Yaitu tidak mencampur adukan. Ya, yaitu tidak mencampur adukan, itu ditanda itu. Yaitu tidak mencampur adukan antara apa yang menjadi bentuk kebaikan seseorang dan apa yang menjadi bentuk kewajiban. Nah, apa maksudnya ini? Jangan campur adukan apa yang menjadi bentuk ihsan. Apa itu ihsan? Kebaikan dan apa yang menjadi kewajiban. Saya tanya tadi, ada orang titip motor dengan kita. Saya tanya, kita menjaga motornya itu termasuk kewajiban kita? Wajib itu kita jaga motornya? Tidak, itu termasuk ihsan. Nah, kadang kesalahan kita di sini. Kita campur adukan kewajiban dan kebaikan. Tidak, itu kebaikan. Dia sedang berbuat ihsan, saya jaga motormu ya, silakan pergi. Ini berbuat ihsan ini, tapi kita anggap itu kewajiban. Nah, sehingga itu adalah kekeliruan. Sering mencampur adukan. Ya, sering mencampur adukan. Misalnya anak kita ikut lomba, apakah setiap anak wajib ikut lomba? Tidak. Jadi apa yang dia semangat latihan,
itu bukan kewajiban, dia sedang berbuat ihsan. Jadi jangan campur adukan yang mana kewajiban, yang mana ini. Ya. Misalnya pembantu kita bekerja di luar batas jam kerjanya misalnya. Harusnya dia sudah istirahat, misalnya jam 7 malam, asisten rumah tangga sudah istirahat. Tapi kita butuh sesuatu, tolong ambilkan saya kopi. Kemudian jatuh, geser gelas, jatuh gelasnya, pecah. Ini pecah gara-gara apa? Dia sudah capek, ya. Karena sudah lewat dari batas kerjanya. Jadi jangan digabungkan antara ihsan dan kewajiban. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi kadang kita jatuh di sini, kita semuanya harus kamu jaga, harus ini. Padahal itu bukan kewajiban, dia adalah ihsan. Nah, mungkin untuk mendekatkan pemahaman ini, coba kita membandingkannya dengan masalah nazar. Nazar adalah sebuah tekad seseorang untuk melakukan sesuatu apabila apa yang dinazarkan tercapai. Syariat memandang bahwa ia tidak wajib bernazar, seperti seorang yang bernazar akan menyumbangkan 1.000 rial. Tentu sebelum ia mengucapkan nazarnya itu, ia tidak berkewajiban untuk menyumbangkan jumlah uang sebanyak itu, bahkan walaupun hanya 1 rial. Namun ketika nazar itu sudah diucapkan dari mulutnya, maka ia harus menyumbangkan sejumlah uang yang ia telah ucapkan. Ia harus memenuhinya. baik, seperti contoh nazar. Apa itu nazar? Mewajibkan ibadah yang sebelumnya tidak wajib, itu nazar. Mewajibkan ibadah yang sebelumnya tidak wajib. Kalau lulus anak saya kuliah, saya akan puasa 3 hari. Baik, puasa 3 hari ini sebelumnya apa? Tidak wajib. Tapi karena dia sudah ucap kata, dia sudah ucap nazar, maka berubah hukumnya menjadi apa? Wajib. Dia harus puasa 3 hari. Kalau tidak, berdosa. Kalau tidak, dia berdosa karena dia sudah ucap kata. Ya, kalau saya lulus anak saya penghafal Quran, dia hafal Quran, saya mau potongkan kambing. Potong kambing ini wajib? Tidak. Tapi kapan dia sudah ucap kata, dia harus ya menyembelih kambing. Nah, Demikian juga dengan kaidah yang sedang kita bahas ini. Hal ini perlu disampaikan mengingat banyak orang salah dan keliru dalam memahami kandungan ayat atau kaidah Al-Quran ini. Mereka menempatkannya pada posisi yang salah, sehingga menjadi sebab para muhsinin menjauh dan tidak lagi meneruskan proyek-proyek kebaikannya. Sebab pihak pertama terus menekan dan menyalahkan pihak yang berbuat baik dengan dalih ia sebagai orang muhsin yang harus benar dalam bertindak. Ya. Disinilah terjadi kesalahpahaman dalam memahami tema tentang ihsan atau menghadirkan kebaikan bagi orang lain. ya dengarkan, sebab pihak pertama terus menekankan dan menyalahkan pihak yang berbuat baik dengan dalil dia seorang muhsin. Kalau sudah berbuat baik itu pokoknya harus benar, pokoknya harus 100%, pokoknya harus tidak boleh salah. Nah, ini termasuk adalah kekeliruan dalam memahami kaidah ini. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang sudah berbuat baik. Coba ya berikan contoh dalam kehidupan kita yang sering terjadi, apakah di kantor kah, ataukah di rumah, ataukah dengan pegawai. Misalnya yang dia berbuat begitu, kemudian kita ucapkan ayat ini, ma'alal muhsinina min sabil. Hadal qari. Contoh yang sering terjadi. Siapa tahu nih banyak yang tersinggung ya. Bagus itu kalau tersinggung orang pengajian, supaya kita bisa membenahi diri. Nah, Bismillah. Jadi bisa kami sebutkan Ustaz yang sering kita lakukan di sini Ustaz, yaitu kultum. Sahabat-sahabat yang diamanahkan untuk kultum, dia sudah berusaha ya. Sejak pertama kali dikasih materinya dia sudah berusaha ya untuk maksimal ya. Maksimal, tapi ternyata ketika naik itu masih banyak kesalahan Ustaz. Jadi itu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang sudah berbuat. Dia sudah latihan, tahu-tahu jamaah Isya masih maghrib. Ya, barakallahu fiik. Jadi dia sudah berusaha. Barakallahu fiik. Tafadhal. Bapak Isa. Ya. Saya tidak memberi contoh Ustaz. Ya. Tanya karena Ya. saya tidak paham yang sampai berbeda dalam syariat. Ya. Yang kita tadi jelaskan bahwa kalau kita sudah bernasar dan sudah diucapkan, Ya. tapi misalnya tidak terkabulkan Ustaz, apakah dalam syariat tetap harus dilaksanakan atau bagaimana? Barakallahu fiik. Jadi kalau misalnya kita sudah ucap kata bernazar, kemudian
nazar kita tidak dikabulkan seperti tadi. Misalnya tidak lulus, saya nazar kalau lulus anak saya kuliah, saya puasa 3 hari. Kemudian tahu-tahu dia tidak lulus, nauzubillah misalnya. Maka dia tidak melakukan itu karena itu dikerjakan kalau sudah ditunaikan kewajibannya atau sudah dikabulkan kewajibannya. Makanya nazar ini sebagian ulama mengkategorikan hukumnya makruh. Ya. Kok bisa makruh itu nazar? Karena ada dikasih baru dia mau bekerja. Nah ini. Paham ya? Iya, nanti tercapai doanya baru dikasih. Makanya Nabi mengatakan orang nazar ini tidak dilakukan kecuali orang yang pelit, kecuali orang yang maseke. Kenapa? Misalnya lulus saya puasa 3 hari. Baik, kalau tidak lulus berarti tidak puasa dong. Mestinya lulus atau tidak dia tetap puasa dan tidak usah ucapkan nazar. Begitu dalam agama. Jadi yang benar adalah jangan sering bernazar. Jangan sering bernazar. Jadi kalau misalnya ini ada niat untuk puasa, puasa maki saja. Jangan maki bilang ada syarat-syaratnya. Syaratnya kalau lulus, potong kambing ya potong kambing saja. Jangan bilang syaratnya kalau sudah hafal Quran anak saya. Jadi kalau ada kebaikan tidak perlu memakai syarat. Jadi sudah betul itu tadi. Iya. Iya. Apakah dalam penggabungan kebaikan dengan kewajiban? Iya. Ya. Terus setelah motor saya rusak, dia bengkel ini sudah berbuat baik mau memperbaiki, tapi motor itu bisa sesuai apa yang saya inginkan. Apakah penggabungan ini, Ustaz? Apakah saya dalam syariat menuntut atau bagaimana? Ya, saya barakallahu. Asantum ya. Jadi kalau seperti kasusnya tadi, ini dia masuknya adalah kewajiban. Kenapa maksudnya kewajiban? Karena ini ada akad sewa namanya. Saya sewa waktu kamu, saya sewa tenaga kamu untuk kerjakan motor saya. Kemudian tahu-tahu sudah dipakai tidak maksimal. Dan saya sudah bayar. Ini kan akad sewa ini, sewa tenaga, sewa waktu. Maka kita bisa komplain kepada itu tabe ini kenapa belum bagus ya? Padahal kan akadnya sampai bagus. Kan saya bawa motor di sini sampai bagus. Ya begitu juga kalau misalnya komputer, laptop, akadnya sampai bagus ini. Kenapa dikasih nyala? Hang lagi laptopnya. Kita bisa komplain. Tapi kalau misalnya ada teman kita yang jago perbaiki motor, perbaiki dulu motorku. Perbaiki tahu-tahu tidak, itu ihsan. Itu kebaikan kan. Bukan profesinya. Bisa bedakan ya. Jadi kalau itu bisa komplain. Itu bisa kita sudah bayar. Barakallahu. Jangan dengan itu ma'alal muhsinina min sabil. Kita pesan catering, ternyata datang nasinya basi. Sudah ma'alal muhsinina, misalnya enggak boleh, pergi datangi. Kenapa basi ini? Ya, ini kewajiban dia. Ini kewajiban dia. Kecuali kalau kita sudah mau bikin acara, saya Pak yang bikin kayaknya Pak. Tahu-tahu tidak maksimal. Sudah dia ihsan. Jadi kalau memang dia profesinya, jadi bagaimana cara membedakan kewajiban atau tidak? Lihat profesinya. Kalau memang profesinya itu dan kita bayar, maka dia tahu berubah, dia adalah sesuatu kewajiban. Tapi kalau adalah sukarela, ya bahasanya sukarela, maka itu tidak mengapa. Ya contoh yang lain mungkin yang sering terjadi. Royce contohnya. Ya. Ya betul kewajiban karena misalnya salah ini belikan dulu celana warna hitam yang datang putih kasih kembali bukan bilang sudah ma'alal muhsinina misabil tidak ada begitu. Iya. Jadi ini sering terjadi dalam kehidupan kita, istri dan anak-anak kita itu sering. Maka coba apa intinya daripada kaidah ini? Jangan cela orang. Masya Allah itu intinya. Jadi luar biasa itu. Jadi kita harus sama-sama ya mari kita introspeksi diri ya kesalahan-kesalahan kita menjaga lisan kita untuk kadang memang menjengkelkan ya kadang juga menjengkelkan waduh ini memang nggak becus ya bahasa kita ini nggak becus kamu kerja ini tapi ya sudah ya, kita harus sering mengingat ayat ini ma'alal muhsinina min salim. Baik kita ulangi sama-sama ma'alal muhsinina ma'alal muhsinina min sabil. Artinya tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik. Surah
At-Taubah ayat ke-91. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.